Lanjut, putusan nomor 114 garing PHP titik kod garing datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. Julieta Paulina Amelia Runtuwene, 2. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada Persi Lonto SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11 dan seterusnya memberi kuasa kepada Edi Holomoan Gurning SH MSI dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Andre Angau, 2. Richard Henry Martin Sualang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa SH MSI MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kota Manado, memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kota Manado, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, oleh karenanya eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, pemohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Manado tahun 2020 nomor urut 4. Berkenaan dengan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 bahwa perolehan suara pemohon adalah 66.730 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 88.303 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 21.573 suara atau ekuivalen dengan 8,98% atau lebih dari 3.605 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016. Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 2016 tersebut, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur sistematis dan masif berupa 1, 2, 3. Untuk mendukung dalil tersebut, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P27. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kota Manado. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T34, pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai bukti PT09, dan Bawaslu Kota Manado mengajukan bukti PK1 sampai dengan bukti PK87. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Adapun terhadap dalil-dalil pemohon lainnya, pemohon tidak dapat menunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 Akuo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan meneruskan perkara Akuo ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu dan pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Manado tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akuo. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmi PFOE, Wahidudin Adams, dan Eni Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 10:47 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti dan dihadiri